Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Azizah dengan NIM 20800124091 dari PGMIC, ingin memaparkan materi tentang peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Dalam perspektif pendidikan Islam, peserta didik memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting. Adapun definisi dari perspektif pendidikan Islam, yang pertama, peserta didik adalah individu yang mencari ilmu pengetahuan, spiritualitas dan akhlak mulia. Yang kedua, dalam Al-Quran istilah thalib atau pencari ilmu digunakan untuk menggambarkan peserta didik. Adapun tujuan dan karakteristik dari perspektif pendidikan Islam ini, tujuan yang pertama yaitu mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mengembangkan potensi diri, yang ketiga mencapai kebijaksanaan dan pengetahuan, dan yang keempat menjadi hamba Allah yang sangat soleh. Adapun karakteristiknya, yang pertama itu beriman dan bertakwa, yang kedua rajin dan tekun, yang ketiga berakhlak mulia, yang keempat menghormati guru dan ilmu, dan yang kelima bersemangat mencari pengetahuan. Adapun hak dan kewajiban dari perspektif pendidikan Islam ini, ada hak yang pertama yaitu menerima pendidikan yang berkualitas, yang kedua menjaga mengakses sumber daya belajar, yang ketiga diperlakukan dengan adil dan hormat. Adapun kewajibannya, yang pertama menghormati guru dan lembaga, yang kedua itu menjaga disiplin dan etika, yang ketiga berpartisipasi aktif, dan yang keempat mencari ilmu dengan sungguh-sungguh. Adapun prinsip dari pendidikan Islam ini, yang pertama integrasi ilmu dan iman, yang kedua itu keseimbangan antara ilmu duniawi dan ukhrawi, yang ketiga itu pengembangan akhlak yang mulia, yang keempat menghormati keberagaman, dan yang kelima mencapai kebijaksanaan dan kecerdasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu perspektif dalam pendidikan Islam ini bagi peserta didik. Nah, saya akan menjelaskan di sini bahwa peserta didik yaitu manusia yang sedang berada dalam proses perkembangan menjadi insan kamil atau insan yang sempurna. Insan yang sempurna. Peserta didik ini memiliki peran penting dalam pengembangannya. Yang pertama itu sebagai orang yang mencari ilmu. Nah, peserta didik ini harus belajar untuk menemukan ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, peserta didik harus aktif dalam menjalankan ibadah, membaca Al-Quran, dan merenungkan ajaran Islam ini, sehingga mereka bisa diajarkan dengan baik dan lebih tekun lagi. Yang ketiga, peserta didik ini harus aktif dalam belajar, serta kreatif dan dinamis, dan serta menyikapi ilmu yang diberikan kepadanya. Nah, serta yang keempat ini, peserta didik harus mendapatkan pendampingan dari orang tuanya agar lebih terarah dan menjadi semakin baik ketika berada di sekolah nantinya. Yang kelima, peserta didik ini harus menjaga kualitas dan kesucian hatinya sehingga bisa terarah dan menjadi semakin baik ke depannya. Yang keenam,
eh, peserta didik ini harus menguasai ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang diajarkannya. Serta yang terakhir, peserta didik ini harus menyebarkan dan mengamalkan ilmu, pengetahuan, serta keterampilan yang dimilikinya. Nah, dalam perspektif pendidikan Islam ini tentunya memiliki peran penting dalam pendidikan Islam ini. Salah satu peran penting peserta didik dalam pendidikan Islam adalah untuk mengembangkan kedalaman spiritual mereka sendiri. Nah, mereka di mana tentunya mereka harus aktif dalam menjalankan ibadah, membaca Al-Quran, dan merenungkan ajaran Islam. Adapun tokoh dari pendidikan Islam ini yang pertama itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua Imam Al-Ghazali, dan yang ketiga Ibnu Sina, yang keempat Ibnu Rus, dan yang kelima ini Al-Khawarizmi. Adapun implementasi yang saya akan jelaskan di sini, yang pertama itu madrasah dan pesantren, yang kedua itu pendidikan agama di sekolah, yang ketiga itu program mentorship, dan yang keempat ini kegiatan ekstrakurikuler, serta yang terakhir ini pengembangan kurikulum Islam. Nah, dalam perspektif filsafat pendidikan Islam ini kita dapat mencerna bahwa semua makhluk pada dasarnya adalah peserta didik. Allah pada hakikatnya adalah pendidik bagi seluruh makhluk ciptaannya. Baik, mungkin itulah yang bisa saya paparkan tentang materi peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman dan tentunya bagi diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.